Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya akan menjelaskan terkait tentang prinsip-prinsip dasar pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Kata prinsip berasal dari bahasa Latin yang berarti asas dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan lain sebagainya. Kemudian kata pembelajaran, yaitu suatu aktivitas atau proses belajar dan mengajar. Pembelajaran juga merupakan proses komunikasi dua arah, yang mana proses belajar dilakukan oleh peserta didik dan mengajar dilakukan oleh guru. Jadi, prinsip-prinsip pembelajaran adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Kemudian ada 5 prinsip dasar dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing, yaitu yang pertama prinsip prioritas, yang kedua prinsip korektisitas, yang ketiga prinsip berjenjang, keempat prinsip kebermaknaan, dan yang kelima prinsip pujian atau imbalan. Prinsip yang pertama yaitu prinsip prioritas. Nah, prinsip ini tentang penyampaian materi pengajaran dalam pembelajaran bahasa Arab mencakup 3 prinsip prioritas. Yang pertama, mengajarkan, mendengarkan, dan bercakap sebelum menulis. Kedua, mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata yang dekat atau yang akrab dengan kehidupan sehari-hari. Nah, mendengarkan, mengajarkan, dan bercakap sebelum menulis, yaitu prinsip ini berasumsi bahwa pengajaran bahasa yang baik adalah pengajaran yang sesuai dengan perkembangan bahasanya yang dialami oleh manusia, yaitu setiap anak-anak akan mengawali perkembangan bahasanya itu dari proses mendengarkan, memperhatikan, lalu menirukan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan mendengar atau menyimak itu harus lebih dulu dibina. Kemudian kemampuan menirukan ucapan, lalu setelahnya aspek-aspek yang lainnya seperti menulis dan membaca. Kemudian prinsip mengajarkan kalimat sebelum mengajarkan kata, yaitu mengajarkan struktur kalimat sebaiknya mendahulukan mengajarkan struktur kalimat atau nahwu. Kemudian setelah itu mengajarkan masalah struktur kata atau sorof. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata yang dekat atau yang akrab dengan kehidupan sehari-harinya. Jadi seperti seorang guru memberikan kata-kata yang dekat, yang akrab dengan kehidupan sehari-harinya seperti menulis, belajar, membaca, dan yang lainnya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu prinsip korektisitas. Dalam prinsip ini, guru tidak hanya menyalahkan peserta didiknya, tetapi juga harus mampu melakukan pembetulan dan membiasakan kepada peserta didik untuk kritis dalam pengajaran fonetik, sintaksis, dan semiotik. Nah, pengertian pengajaran fonetik yaitu latihan melalui pendengaran dan pengucapan. Kemudian prinsip korektisitas kedua yaitu pengajaran sintaksis. Perlu diketahui bahwa struktur kalimat dalam bahasa satu dengan yang lainnya itu pada umumnya terdapat banyak perbedaan. Untuk itu, korektisitas ini menekankan pada pengaruh struktur bahasa ibu terhadap bahasa Arab. Kemudian korektisitas yang ketiga yaitu korektisitas pengajaran semiotik. Dalam bahasa Indonesia, umumnya setiap kata dasar itu memiliki satu makna ketika sudah dimasukkan ke dalam suatu kalimat. Berbeda dengan bahasa Arab,
yang hampir semua katanya memiliki makna lebih dari satu. Untuk itu, seorang guru bahasa Arab harus mampu memberikan solusi yang tepat dalam mengajarkan makna dari sebuah ungkapan dengan kejelasan petunjuk yang jelas. Kemudian prinsip dasar yang ketiga yaitu prinsip berjenjang. Dilihat dari sifatnya, prinsip ini terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama, pergeseran dari yang konkret ke yang abstrak, dari yang global ke yang lebih mendetail. Yang kedua, yaitu adanya berkesinambungan antara apa yang telah diberikan sebelumnya dengan apa yang akan diberikan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya peningkatan bobot pengajaran terdahulu dengan selanjutnya, baik berupa jumlah maupun materinya. Kemudian prinsip yang keempat yaitu prinsip kebermaknaan. Prinsip ini meyakini pentingnya faktor dalam belajar, yaitu untuk menjadikan peserta didik menyerap pelajaran secara lebih lama daripada belajar dengan sistem hafalan. Misalnya, dalam mengajarkan kosakata maupun gramatika. Nah, guru sebaiknya mengajarkannya itu sesuai dengan konteks. Kemudian prinsip yang kelima, yaitu prinsip pujian atau imbalan. Prinsip ini menegaskan bahwa manusia itu secara universal terdorong untuk melakukan sesuatu karena ada imbalan. Nah, keampuhan imbalan baik dalam perilaku binatang maupun manusia. Contohnya itu, contoh perilaku binatang yaitu seekor lumba-lumba atau anjing yang cerdik dalam sebuah sirkus. Mereka mau melakukan perintah pawangnya itu semata-mata akan mendapatkan imbalan, yaitu berupa makanan. Nah, kemudian di sini juga seorang guru seringkali lupa dalam hal ini. Karenanya kebanyakan mereka yang kikir dalam memberikan reward kepada peserta didiknya dalam bentuk pujian, yang mana konteks tersebut itu sangat diperlukan. Memberikan reward kepada peserta didik itu sangat diperlukan untuk menambah semangat belajar peserta didiknya. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.